Puji nama Tuhan, senang bisa merayakan Natal pada hari ini bersama dengan saudara di dalam rumah Tuhan. Dan tema kita pada Natal tahun ini adalah Peace of God. Damai sejahteranya Allah. Peace of God. Katakan bersama dengan saya, Peace of God. Damai sejahteranya Allah. Kita buka ayatnya Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ayat yang menjadi ayat tema buat seluruh orang Kristen di Indonesia ini. Karena ini memang menjadi ayat tema kita tahun ini. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ingin menggarisbawahi kata damai sejahtera di bumi. Bukan damai sejahtera di sorga, tetapi damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah saudara, ada satu pemikiran yang saya renungkan bahwa kenapa Tuhan selalu mengatakan damai sejahtera di bumi, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan Rasul Paulus dalam tulisannya di sepanjang Injil yang dia tulis saudara selalu ada kata damai sejahtera menyertai kamu, damai sejahtera menyertai kamu. Rupanya memang itu adalah kehendak Tuhan saudara. Dan itu adalah keinginan hatinya Tuhan biar setiap manusia di dalam dunia ini akan mendapatkan damai sejahtera sorga terjadi dalam kehidupannya. Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Tuhan tidak menghendaki orang jadi rasanya sebel, marah, kecewa. Tapi Tuhan menghendaki supaya semua merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Nah kita bisa lihat bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Di situ firman Tuhan katakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saya sengaja kasih hurufnya merah saudara, atau kata-katanya merah. Di situ ada satu kalimat kalau kita baca, sebab Allah menghendaki damai sejahtera. Memang betul ada Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tapi pada kesungguhannya adalah Allah menghendaki damai sejahtera. Namun ternyata damai sejahtera itu memang banyak orang tidak bisa mengalaminya. Banyak orang gak bisa hidup di dalam damai sejahtera. Dalam segala macam bidang. Karena apa? Karena ada kekacauan. Karena ada ketidakteraturan. Karena kehidupan yang berantakan. Jadi Tuhan gak pernah mau hidup kita berantakan. Katakan amin saudara. Tuhan gak mau hidup kita kacau balau. Tuhan gak mau kehidupan kita jadi kehidupan yang gak punya harapan. Kehidupan yang ngaco gitu sehingga kok kayaknya setiap hari tuh kayaknya resah, setiap hari khawatir, setiap hari takut kekurangan, setiap hari takut nanti ada apa gitu. Aduh kayaknya kok hidupnya kok gak damai sih gitu. Sama orang berantem terus, sama suami istri ribut terus setiap hari. Gak ada damai di rumah, gak ada damai di tempat pekerjaan, gak ada damai di dalam negara, gak ada damai di dalam kota, gak ada damai di tempat usaha, gak ada damai di sekolah, gak ada damai di kampus, gak ada damai. Kayaknya manusia banyak sekali kehilangan damai sejahtera yang menyebabkan kehidupannya jadi berantakan saudara. Kenapa? Karena mungkin ada kekacauan di dalam kehidupannya yang tidak teraturan. Nah saya mau ajak saudara untuk merenungkan ini. Bahwa Tuhan mau hidup kita penuh damai sejahtera. Dan itu dimulai dari kitab Kejadian. Saya mau bawa saudara sebentar ke kitab Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah ini Tuhan yang ciptakan, udah gak ada lagi teori-teori yang lain. Alkitab sudah jelas katakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mengadakan sorga dan bumi. Tuhan yang mengadakan heavenly realms dengan earthly realms, dunia. Realitas dunia dan realitas surga itu Tuhan yang ciptakan, udah. Dan kalau dia ciptakan semuanya baik. Nah lalu dikatakan di ayat yang kedua, saudara ini mewakili kehidupan sebetulnya sebelum ada firman Tuhan masuk ke dalamnya. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Menutupi samudra raya dan roh alam melayang-layang di atas permukaan air. Lalu setelah itu kalau kita baca terus selanjutnya ke bawahnya, maka berfirmanlah Allah. Nah saudara perhatikan, Allah itu berfirman kemana? Allah berfirman ke dalam bumi yang belum berbentuk, yang kosong dan gelap gulita. Belum berbentuk artinya kacau. Saudara kalau nggak ada bentuknya tuh ngaco kan. Nah kita juga pusing kalau nggak ada bentuknya, nggak ada polanya, nggak ada
gambar yang bisa kita lihat. Pokoknya semuanya berantakan gitu. Nah segala sesuatu yang berantakan menyebabkan tidak ada damai sejahtera. Segala sesuatu yang kosong menyebabkan tidak ada damai sejahtera. Gelap gulita menyebabkan tidak ada damai sejahtera. Gampang aja saudara, gampang aja. Kalau belum berbentuk ngaco, urutan kita lihat aja kalau Natal hari ini itu udah di schedule, di manage sedemikian rupa, waktu dan semua sequence-nya saudara. Itu tuk gitu ya. Dan kita lihat semuanya kan teratur. Nah waktu itu teratur kita damai. Coba saudara bisa bayangkan. Sekarang ininya ngaco, soundnya ngaco, tariannya ngaco. Terus gak nyambung, main musiknya kemana gitu. Gak nyambung semuanya. Damai sejahtera gak? Jelas gak damai sejahtera. Segala sesuatu yang gak ada bentuknya, gak damai sejahtera saudara. Kosong, sama juga. Saudara, kita mulai dari atas ya ke bawah, atas ke bawah ya. Pikiran kosong, damai sejahtera gak? Tatapan kosong, damai sejahtera gak? Tatapannya kosong, gak damai sejahtera. Omong kosong, damai sejahtera gak? Nah, saya mau tanya saudara, kantong kosong damai sejahtera gak? Termasuk saudara, perut kosong damai sejahtera gak? Pokoknya segala sesuatu yang kosong menyebabkan tidak damai sejahtera saudara. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ini kondisinya pada saat itu tidak ada bentuk, kacau balau, kosong, lalu gelap gulita. Saudara sama. Saudara kalau mati lampu saya sering ngomong ini kan, kalau mati lampu di rumah, listrik padam gitu ya. Oh by the way, kemarin kami lagi mau makan gitu ya, acara keluarga kami makan. Terus tiba-tiba begitu sampai di tempat restorannya, mati lampu saudara. Saya tanya sama pembantunya, sama pegawainya, ini lampu kenapa? Ini semua listrik mati ya? Iya Pak, mati semua. Loh itu nyala, pakai genset Pak. Loh kalian nggak punya genset? Nggak punya. Terus gimana? Ada keyakinan nggak bahwa hari ini kami bisa makan di sini? Sebentar ya Pak, lagi diusahakan. Tunggu sebentar. Gimana? Ada kepastian nggak? Lagi diusahakan Pak. Ngomong sama Epi, ngomong sama saudara yang lain. Gimana nih? Kita mesti punya plan B. Nggak enak makan malam gelap-gelapan walaupun malam kudus. Tapi tetap aja makan malamnya nggak enak pasti. AC-nya mati dan lain sebagainya. Jadi nggak enak. Gelap itu nggak enak saudara. Dan pada akhirnya kami putuskan udah kita pindah aja. Kami putuskan, dan pada akhirnya apa? Nggak damai sejahtera kan saudara. Segala sesuatu dalam kondisi seperti ini nggak akan mendatangkan damai sejahtera. Tapi saudara lihat, ketika Tuhan berfirman, dia mau berfirman untuk membentuk sesuatu yang nggak ada bentuknya. Tuhan mau menciptakan sesuatu dan mengatur segala sesuatu supaya ada aturannya. Dan kalau ada aturannya, damai sejahtera turun di sana. Dan semua yang kosong, yang kayaknya kok emptiness gitu, empty, kosong. Semua yang kosong itu gak enak. Dan Tuhan mengisi segala sesuatu yang kosong dengan firman-Nya. Lalu yang terakhir gelap gulita, Tuhan berfirman juga, terang datang ke dalam gelap gulita. Saudara pada akhirnya kondisi gak berbentuk, kosong gelap gulita. Firman Tuhan mengatakan sesuatu, ada kuasa yang keluar dari firman Allah. Dan itu menyebabkan segala sesuatu jadi mulai teratur, segala sesuatu mulai terisi, segala sesuatu mulai ada jalan dan terangnya. Dan di situ damai sejahtera masuk. Di situ sukacita. Saudara kalau lihat ya, ciptaan Tuhan sudah berdiri di tengah-tengah ciptaan Tuhan yang indah luar biasa. Itu hasil firman, itu hasil kerjaannya Tuhan. Kita merasa, wah damai banget ya. Sudah naik ke atas gunung, ya masih rapi, maksudnya semua masih alami gitu ya. Dan udaranya masih segar, nggak ada kebisingan, nggak ada hal-hal yang ngerusak dan lain sebagainya. Kita santai, kita enak, damai sejahtera. Kayaknya enak banget saudara. Dan Tuhan menginginkan supaya di bumi ini terjadi damai sejahtera. Tapi pada kenyataannya kita tahu bahwa dunia kita kan nggak damai sejahtera. Keluarga kita seringkali dalam keluarga banyak masyarakat nggak damai sejahtera. Di dalam pekerjaan nggak damai sejahtera. Manusia ketemu sama manusia tuh benturan, bentrokan, dan pada akhirnya nggak terjadi damai sejahtera. Kenapa? Karena dosa, saudara. Sekali lagi. Jadi sebelum dunia diciptakan belum berbentuk kosong dan gelap gulita, Tuhan ciptakan segala sesuatunya menjadi teratur dan menjadi penuh dengan kebaikan. Lalu manusia sendiri yang dipercayakan oleh Tuhan mengelola semuanya, berbuat dosa, dan akhirnya apa? Kehilangan kemuliaan Allah, dan akhirnya apa yang dipegang oleh tangan manusia, akhirnya jadi nggak berbentuk lagi, jadi kosong lagi, dan akhirnya jadi gelap lagi. Itu kejadiannya saudara dalam dunia ini, makanya jangan heran kalau dalam dunia ini kita selalu menemukan, kok kondisinya kayak begini, nggak ideal, nggak rapi, nggak nyaman, kita marah-marah, dan akhirnya terjadi benturan, clash, friksi, dan lain sebagainya. Dan akhirnya hidup kita jadi nggak nyaman, hidup kita jadi nggak enak, dan bahkan yang harusnya hidup kita berhasil jadi nggak berhasil.
Yang harusnya hidup kita sampai kepada tujuan, nggak sampai tujuan. Karena kacau, saudara. Berapa banyak manusia pada saat ini mengalami kekacauan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, hubungan dengan anaknya, hubungan dengan pasangannya, hubungan dengan teman sekerjanya, hubungan, itu kacau, saudara. Kenapa? Karena dosa. Roma 3 ayat 23-24 katakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Mari baca bersama 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya, termasuk saudara. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, kita yang berdosa ini dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, sengaja saya kasih merah. Kalimat yang saya kasih merah, saudara perhatikan baik-baik ya. Telah kehilangan kemuliaan Allah, dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Kita ini semuanya tuh standar kemuliaannya Tuhan tuh yang tadinya ada dalam diri manusia. Standar yang hebat, standar yang luar biasa, standar hidup yang hebat, standar hidup yang luar biasa, standar berpikir yang hebat, standar bicara yang hebat, standar bertingkah laku yang hebat, standar moral yang hebat, yang tinggi, glorious itu katanya. Kemuliaannya Tuhan ada di situ. Ada dalam diri manusia, tetapi manusia sudah fall short katanya. Sudah jatuh jauh dari standarnya. Sampai pada akhirnya kehilangan semua yang mereka punya karena standar kemuliaannya jatuh. Saya mau kasih ilustrasi buat saudara sedikit. Berapa banyak di antara saudara punya restoran favorit? Kalau makan tuh ini favorit banget. Ada? Nggak usah sebut, angkat tangan aja kalau saudara punya restoran favorit. Atau tukang pecel favorit misalnya. Saudara, apapun itu, tukang bakso favorit, tukang pecel favorit, tukang apa. Saudara punya? Ada ya? Yang di atas aman? Aman ya? Punya favorit, tukang makan favorit, rumah makan favorit. Yang di Yerusalem, sama yang di rumah juga punya ya. Satu saat, saudara lagi makan nih, enak makan ya. Wih gila ini enak banget nih. Saudara keluar dari situ ngomong sama orang. Lu kalau cari tukang bakso dia tuh. Namanya Sugito. Atau namanya Penglai, atau namanya Liong Kiam, atau apapun itu. Terus ada Ucup. Nah itu dia. Ada Ucup gak? Nih kalau mau cari bakso ini standarnya keren banget. Keren banget. Nah, tapi saya nggak mau sebutin yang mereka juga ya. Kalau sampai terjadi ternyata standarnya turun. Saudara udah makan enak, sudah promosikan kemana-mana. Terus sekarang sudah lihat, loh waktu makan lagi kok kenapa jadi nggak enak ya? Dagingnya. Apa tuh namanya? Cemoy, apa sih namanya? Dagingnya lembek gitu, terus kayaknya kok, terus rasanya kok asin banget gitu. Standarnya turun, tapi bukan 3 yang tadi ya saudara ya. 3 yang tadi standarnya sama. Itu keren. Tapi ini kenapa lagi saya makan, udah berapa bulan saya makan di sini jadi favorit. Tapi sekarang kenapa standarnya turun? Sudah ngerti maksud saya? Saudara bisa ngalamin itu ya. Kalau ini standarnya turun, pertanyaan saya, saudara mau balik lagi gak? Pasti saudara kita gak mau balik lagi. Dan kita bilang, enggak lah cukup lah, udah cukup. Saya cari yang lain aja. Nah saudara, kehidupan manusia itu sebenarnya punya standar kemuliaan Allah. Dan standar kemuliaan Allah itu ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Itu manusia punya pola pikir, sebetulnya pola pikir dengan standar yang tinggi. Moral dengan standar yang tinggi. Nilai-nilai hidup standarnya tinggi. Tapi karena dosa dikatakan standarnya jatuh ke bawah. Standarnya fall short sampai akhirnya seperti hilang dikatakan. Kehilangan kemuliaan Allah. Standarnya hilang. Dan kalau standarnya hilang, sudah perhatikan. Kalau tadi ya, kalau tukang makanan standarnya hilang ditinggalin orang, ujung-ujungnya bangkrut. Sekarang kalau kehidupan kita, standar moralnya hilang. Standar kekudusannya hilang. Standar kebenarannya hilang. Jatuh, hidupnya pasti mati. Hidupnya pasti kehilangan. Hidupnya banyak kehilangan, apapun yang diharapkan dia dapatkan, dia akan kehilangan. Kenapa? Karena standarnya turun. Saudara, ada begitu banyak orang standar hidupnya turun memang karena dosa. Dan enggak semudah seperti tukang makanan tutup bisa mulai usaha yang baru. Kalau dosa, sekali dosa, kehilangan standarnya Allah, mati pada akhirnya dan enggak punya pengharapan. Tapi kita mengucap syukur ada Yesus yang selalu mau menebus kita,
dari standar yang jatuh, dia mau angkat lagi kehidupan kita pada standar yang lebih tinggi. Dia mau angkat kehidupan kita pada standar yang ilahi, pada standar yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, standar yang Allah sudah rancangkan dalam hidup kita, dan dia mau angkat kita kembali dari standar yang jatuh, standar yang mulia di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Oh ya, ini yang dia sedang lakukan, ini yang dia sedang kerjakan dengan firman-Nya. Kalau tadi, yang tadi di awal, gelap gulita, tidak ada keberaturan, kosong. Lalu Tuhan mulai masuk dengan firman-Nya, mulai terjadi ciptaan yang luar biasa. Dan kalau sekarang kehidupan manusia, standarnya jatuh sehingga menyebabkan tidak beraturan, kosong, dan pada akhirnya juga mengalami kegelapan, dan ujung-ujungnya maut. Tuhan mau selamatkan kita. Makanya dikatakan kemuliaan dari sorga itu datang ke tengah-tengah dunia, sehingga di tengah-tengah dunia ada damai sejahtera Allah. Kembali Tuhan akan pulihkan. Kalau saudara ingat khotbah Pastor Daniel Yosafat minggu lalu, itu khotbah yang excellent kalau menurut saya untuk sebuah damai sejahtera. Itu Tuhan mau buat holistik, Tuhan mau buat full, Tuhan mau buat penuh kembali dari apa yang udah kosong, dari apa yang udah rusak, dari apa yang sudah turun standarnya. Dia mau angkat dan dia mau buat pulih kembali, itu disebut dengan damai sejahtera. Dan ketika sorga turun, kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan manusia, firman-Nya kembali disampaikan, maka damai itu akan terjadi. Pemulihan itu akan terjadi. Yang disebut dengan kepenuhan itu akan terjadi lagi, saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Kata-kata yang menciptakan bumi, kata-kata yang menyebabkan kekosongan terisi penuh, kata-kata yang menyebabkan ketidakberaturan jadi teratur, kata-kata yang menyebabkan gelap jadi ada terang di sana, kata-kata itu menjadi manusia. Dan 1 Yohanes 1 ayat yang 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami, telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Firman yang gak kelihatan tapi bisa mencipta, firman yang sama yang berkuasa itu jadi manusia. Tinggal dalam diri seorang manusia. Dan firman itu berjalan, firman itu bekerja, firman itu bisa berpikir, firman itu bisa mengatakan sesuatu, firman itu bisa menghasilkan sesuatu, firman itu bisa berkarya karena dalam bentuk manusia. Dan firman yang sama ini juga akan mendatangkan keteraturan, akan mendatangkan isi yang kosong, akan mendatangkan terang di dalam kegelapan. Dan itu manusia, firman yang menjadi manusia. Itu kata Alkitab namanya Yesus Kristus. Nah, saya mau katakan ini buat saudara. Firman yang sama bisa menjelma jadi manusia yang berbeda. Kalau firman itu jadi Yesus, sekarang Yesus itu menjadi Tuhan yang adalah firman, tinggal di dalam manusia. Dan kalau dia tinggal di dalam manusia, maka firman itu menjelma menjadi arif multi. Yang bisa diraba, yang bisa dipegang, yang bisa dicium, yang bisa melakukan sesuatu yang pada akhirnya membawa damai sejahtera dalam dunia ini. Yang membawa kepenuhan atas kekosongan, yang membawa keteraturan atas ketidakteraturan, yang membawa terang ke dalam kegelapan. Firman itu katanya bisa diraba. Boleh, Pi, sebentar ya. Kak, ada istri saya sebentar ya, di bawah aja. Saudara, waktu saya berfirman, saya bilang sama dia, I love you, Neng. Saya cuma bilang, I love you. Dia udah langsung, oh begitu. Tapi sebetulnya I love you itu gak kelihatan. I love you itu kata-kata, gak kelihatan. Tapi I love you dalam bentuk manusia itu bisa diraba. I love you dalam bentuk manusia bisa disentuh. I love you dalam bentuk manusia, I love you. I love you. Itu bisa dipeluk, I love you. Artinya apa? Kata-kata jadi manusia. Sudah bersama dengan saya? Thank you. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bahwa firman yang mengatur apa yang tidak teratur. Firman yang membawa terang pada kegelapan. Firman yang mengisi di dalam kekosongan. Firman itu jadi manusia. Dan firman itu ada di dalam dunia. Dan firman itu ada di tengah-tengah kita.
Saudara adalah firman Allah yang hidup. Saudara adalah firman Allah yang bisa dibaca. Saudara dan saya, kita adalah firman Allah yang membawa keteraturan dalam dunia ini. Sayang, saya pakai baju keren banget. Tadinya saya mau loncat-loncat khotbahnya. Tapi bajunya kekerenan, saya tenang aja sekarang. Nah sekarang pertanyaannya begini. Dari mana saya bisa dapatkan kedamaian itu? Ada orang yang bilang kalau gitu, kalau ada yang ketidakteraturan, supaya jadi teratur, kan mendatangkan damai sejahtera. Untuk ngatur segala sesuatu gampang, pakai duit. Saya mau katakan buat saudara, kita harus jujur sama-sama mengatakan, duit nggak bisa mendatangkan damai sejahtera. Duit bisa mendatangkan kebaikan buat mereka yang memegangnya, kalau yang megangnya benar. Tapi duit bisa mendatangkan malapetaka kalau ada di tangan orang yang nggak benar. Oh yes. Kekayaan bisa mendatangkan kebaikan kalau hati orang yang memiliki kekayaannya itu tertujunya tetap pada Tuhan bukan pada kekayaannya. Tetapi kalau ada orang yang punya kekayaan lalu di dalam hatinya itu pegangin kekayaan, takut kehilangan akan kekayaan dan semuanya tentang dirinya supaya saya tambah kaya, supaya tambah kaya. Itu yang bisa menghancurkan. Jangan heran ada banyak keluarga-keluarga yang punya uang, yang punya kekayaan, yang punya jabatan, yang punya semua yang ada dalam dunia ini. Tapi kehidupan mereka nggak punya damai sejahtera. Banyak saudara, banyak. Tapi saya juga nggak bilang bahwa ada banyak orang yang kekurangan juga. Mereka juga pasti nggak punya damai sejahtera. Sama juga saudara. Jadi ini masalahnya bukan kelebihan atau bukan kekurangan. Bukan kekayaan atau bukan kemiskinan. Karena damai sejahtera itu adanya di dalam. Dan kalau damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang ada di luar kita pasti tersentuh dengan damai sejahtera. Dari mana kita bisa dapatkan damai sejahtera? Alkitab katakan banyak hal, saya ambil satu aja. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Siapa yang bilang ini? Firman hidup. Yang namanya Yesus Kristus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera dunia ini ada. Dunia menyediakan damai sejahtera. Tapi Yesus bilang damai sejahteraku beda. Damai sejahtera yang ku berikan kepadamu berbeda dengan yang dunia berikan kepadamu. Dunia berikan damai sejahtera mungkin sementara. Dunia berikan damai sejahtera ketika yang dari luar menguasai kita, damai sejahtera. Kan akhir tahun seperti biasa, bonus nih akhir tahun. Gaji ke-13 nih akhir tahun. Ada begitu banyak liburan-liburan di akhir tahun yang bisa membuat saya damai sejahtera. Oke, that's fine. Semuanya itu baik. Puji Tuhan buat semua berkat yang ada di luar kita yang bisa datang dalam hidup kita. Terimalah dengan ucapan syukur. Tapi itu bukan sumber damai sejahtera kita. Karena ketika Natal selesai, ketika tahun baru selesai, mulai tahun berjalan, nanti akhirnya jadi tahun lama, kan ini tahun baru. Nanti tahun lama tuh ke sana. Karena udah gak baru lagi, maka kehilangan damai sejahtera. Karena udah gak ada lagi gaji ke-13, yang ada gaji pertama. Bulan 1, gaji kedua, bulan 2, gaji ketiga. Gak ada lagi gaji 13, mesti nunggu lagi. Jadi kalau damai sejahteranya nunggu nanti kalau ada sesuatu yang datang sama saya, baru damai sejahtera. Itu damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tapi damai sejahtera yang Yesus berikan buat kita adalah damai sejahtera yang berbeda. Mau ada ke-13, mau ada ke-1, mau ada ke-14, mau gak ada sekalipun, damai itu tetap ada di dalam hati saya. Makanya Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kamu punya damai sejahtera gak di hati? Kalau kamu punya damai sejahtera di hati, ketika keadaan yang tidak baik-baik saja terjadi dalam hidupmu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan itu gak akan pernah habis. Berapa banyak di antara saudara inginkan damai sejahtera yang gak pernah habis dalam hidup saudara? Cuman bisa didapatkan dalam Yesus Kristus. Sekarang 3 hal, saya tutup khotbah ini dengan ini. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera itu yang penting. Ada begitu banyak cara mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan. Ayat Alkitab banyak mengajarkan. Saya ambil 3 aja sudah. Saya ambil 3 ya. Sudah catat baik-baik ya. Oke, sudah catat? Saya nggak lihat ada yang nyatet. Nggak apa-apa sih. Sudah ingat baik-baik, sudah catat baik-baik. Yang pertama kalau kita mau dapatkan damai sejahtera,
tentu saja damai sejahtera yang dari Yesus. Yang pertama adalah terima undangannya Yesus. Karena cuma dia yang punya damai sejahtera yang sesungguhnya. Terima undangan Yesus. Apa undangan Yesus? Ini enak banget saudara. Matius 11 ayat yang ke-28, 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya akan khotbahkan ini nanti di ibadah tahun baru, ibadah awal tahun maksud saya. Tapi saya akan bahasin buat saudara. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lega. Padahal lagi beban berat. Rest. Seperti saudara lagi keausan dikasih minum. Enak, lega. Itu undangan Yesus buat kita. Kalau ada di antara saudara pada pagi hari ini yang sedang berbeban berat. Yesus undang, kalau kamu mau damai, kalau kamu mau tenang, mari datang kepadaku. Tapi gak cukup sampai di situ saudara. Karena itu bisa jadi, maafkan saya, hanya untuk sementara aja waktu datang. Karena masalah tetap ada. Tapi waktu masalah itu tetap ada, Tuhan bilang begini, pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat damai, ketenangan. Damai sejahtera itu akan didapat ketika ada masalah tapi kamu belajar. Ketika masalahnya belum selesai tapi kamu belajar lemah lembut dan rendah hati. Kalau ada masalah terus kita ngomel terus. Ada masalah kita gak mau belajar untuk bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi nyalahin orang terus gitu. Tentu aja gak damai sejahtera. Tapi kalau mau belajar damai sejahtera, pertama datang kepada Yesus karena dia siapkan buat kita ketenangan. Untuk menghadapi masalah, itu nomor satu saudara. Dia punya ketenangan buat kita dan dia berikan itu supernatural. Dia kasih ketenangan waktu kita dekat dengan dia sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu saya tenang bersama dengan Tuhan, Tuhan izinkan kita. Masalahnya memang tetap ada, dia gak langsung angkat masalahnya. Tapi masalahnya tetap ada, cuman kita diajar oleh Tuhan. Kamu harus melangkah seperti ini, kamu harus buat keputusan seperti ini. Jadi kita belajar, sehingga kita terus bertumbuh dan berkembang. Dan yang paling penting sekali lagi, belajar lemah lembut dan rendah hati. Terima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dan belajar sesuatu dari situ. Makanya kamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban dunia ini bisa memberatkan kalian. Tapi kalau aku yang berikan beban itu ringan dan itu enak. Kamu akan menikmati perjalanan proses bagaimana kamu jadi semakin dewasa. Bagaimana kamu menjadi bijaksana. Bagaimana kamu jadi semakin kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kamu menjadi semakin dewasa di dalam cara berpikir dan dalam rohmu. Semakin dewasa itu akan membuat kamu jadi tenang. Nomor satu, kalau saudara mau dapatkan ketenangan, terima undangan dari Yesus. Nomor dua, bagaimana supaya saya dapat ketenangan dan damai sejahtera? Yang nomor dua, percaya bahwa Allah mendengar dan menjawab doa. Kalau ada di antara kita yang sedang meragukan Tuhan, apakah engkau menjawab doa saya? Percayalah firman Allah banyak katakan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa. Saya nggak sempat bahas ini nanti di bulan akhir dari Januari. Minggu yang terakhir setelah kita nanti dua puasa, 21 hari kita akan tutup dengan Mega Prayer Night. Ada doa besar yang akan kita lakukan bersama. Saya akan bahas nanti di sana bagaimana Tuhan menjawab doa. Tapi ini penting nih saudara, ini penting banget. Kita mesti yakin bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Kalau kita nggak punya keyakinan itu, nggak akan ada damai sejahtera. Kenapa Tuhan menjawab, Tuhan katakan ini dalam firman-Nya. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Supaya kamu beroleh damai sejahtera itu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, itu yang saya gak sempat bahas hari ini buat saudara. Tapi kalau saudara baca di atasnya, Tuhan Yesus lagi bilang begini, kamu gak pernah minta apa-apa, kamu gak pernah berdoa apa-apa. Tapi kamu yakin deh, kamu doakan dengan sungguh-sungguh, Bapa akan menjawab. Kamu memang menderita untuk sesaat, sama seperti seorang wanita yang sakit bersalin, menderita itu, gak tahan, buas keluar. Tapi setelah itu sukacita datang. Jadi memang betul dalam dunia ini kamu mengalami banyak masalah. Tapi berdoa sungguh-sungguh.
Minta sama Tuhan penyertaannya, minta kekuatan dari Tuhan. Dan begitu kamu hadapi masalah, ada jalan keluar dari Tuhan dan itu akan membuat kamu bersuka cita. Kira-kira Yesus lagi khotbah seperti itu. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Sudah bersama dengan saya? Waktu kita menderita, seringkali kita bilang gini, saya nyerah Tuhan. Stop aja. Tapi begitu kita lewatin penderitaan, sukacitanya besar. Kenapa Paulus katakan seperti perempuan yang sedang bersalin gitu ya. Waktu Epi melahirkan Rachel, anak pertama. Wah itu begitu saya masuk, aduh Epi itu kayak, itu karena melahirkannya normal kan. Jadi saya nggak tahu deh ya, ibu-ibu kayak gimana. Bus gitu keluar. Dan udah beres keluar itu kan sakitnya luar biasa kan saudara, itu nahan sakitnya luar biasa kan. Saya bilang sama dia, ingat gak? Saya pegang kepalanya, saya ciumin dia, terima kasih ya gitu. Mau lagi gak yang kedua? Langsung dia bilang, enggak mau. Tapi ternyata 13 bulan kemudian Priscilla keluar. Artinya apa saudara? Ketika sakit melahirkan itu seperti penderitaan dalam dunia ini. Tapi ada pengharapan yang Tuhan bilang, aku sudah mengalahkan dunia. Yesus katakan, aku sudah mengalahkan dunia. Pegang, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi masalahmu, itu aku ngerti. Bertahan dalam doamu. Minta sama Bapa kekuatan yang baru. Dan ketika kita minta ada kekuatan yang baru, kita bisa lewati masalah kita. Enggak nyaman memang masalahnya. Tapi waktu kita keluar, itu sukacita surga itu turun. Dan kalau kita ngerti prinsip ini, damai sejahtera itu ada di dalam kita. Karena saya tahu, penderitaan ini gak mungkin selama-lamanya. Pasti akan ada masa waktunya. Ini ada kadaluarsanya. Masalah apapun ada kadaluarsanya. Karena ada kuasa Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan yang sudah menang ada bersama dengan kita. Jadi gak ada masalah yang permanen. Masalah hanya punya jangka waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu yang menyebabkan kita penuh dengan damai sejahtera. Kalau kamu mendapatkan damai sejahtera, Yesus katakan, dengar, ingat. Tuhan itu mendengar dan menjawab doa. Ingat ini baik-baik saudara. Dan yang ketiga yang terakhir saya tutup dengan ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Berpikir dan lakukan yang benar. Filipi 4 ayat 8, ini ayat yang sudah sangat sering kita quote. Dan ayat yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari di life group, apa yang telah kamu pelajari dan kamu terima waktu pembacaan firman, waktu WPDA, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi teladan dalam kehidupanmu, lakukanlah itu. Maka katanya, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu sekalian. Kalau saudara mau dapatkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakdamaian ini, mari kita berpikir dengan benar dan lakukan yang benar. Terima undangan Yesus yang pertama, belajar daripada dia. Yakin dan percaya bahwa dia mendengar dan menjawab doa. Dan yang terakhir, yang ketiga, pikirkan dan lakukan semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut dengan yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkan itu. Pelajari itu. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sudah diberkati oleh Tuhan? Sudah dapatkan firman ini? Saya berdoa biar firman ini akan menolong kita semua. Untuk bisa hidup di dalam damai Natal. Kemuliaan Allah dari tempat yang tinggi. Damai di bumi. Di tengah-tengah orang yang berkenan kepadanya. Kalau kemuliaan Allah dari tempat yang tinggi. Firman-Nya itu ada di tengah-tengah kita. Maka damai sejahtera itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Izinkan roh Allah, izinkan firman Tuhan tinggal diam, hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap saat. Karena itu yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Tundukkan kepala saudara sebentar. Sambil kita nyanyikan satu pujian. Nyanyikan lagu ini dengan penyembahan saudara kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Karena dia Allah sumber kita. Terima kasih Tuhan.
Anugerah kekal indah, mulia penyembahanku, penghormatanku, tertuju padamu. Ku angkat tangan, ku menyembahmu, meninggikanmu, Yesusku, tiada yang lain, tiada yang lain. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan di atas segalanya. Sementara saudara tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara sebentar saja. Kita akan mengakhiri ibadah atau firman Tuhan ini dengan doa dan dengan komitmen bersama-sama. Sementara saudara tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara sebentar aja. Aspek kehidupan saudara yang mana yang butuh pemulihan dan damai sejahtera dari Tuhan? Kalau mungkin di antara saudara ada yang mengalami kehilangan damai sejahtera dalam keluarga saudara, kehilangan damai sejahtera dalam keuangan saudara, kehilangan damai sejahtera di dalam pekerjaan saudara untuk bisa mengatur waktu saudara, saudara kehilangan damai sejahtera. Kemungkinan besar karena mungkin ada kekacauan di sana atau ketidakteraturan di situ. Kita nggak bisa ngatur keluarga kita nggak bisa ngatur keuangan kita nggak bisa ngatur waktu kita sehingga kita banyak kehilangan yang baik yang harusnya terjadi. Oleh sebab itu hilang damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Pagi ini sekali lagi ada firman Tuhan datang buat kita. Dan firman itu katakan Allah menghendaki damai sejahtera. Dia tidak menghendaki kekacauan. Dia menghendaki damai sejahtera. Oleh sebab itu kenapa dia harus datang? Salah satunya adalah dia mau memperbaiki kekacauan tadi. Tapi kekacauan itu bisa diperbaiki kalau kita mau datang sama dia, belajar dari dia. Kalau kita mau percaya kepada dia bahwa dia berkuasa untuk menjawab doa kita. Setiap kerinduan kita. Dan yang terakhir, kalau kita mau belajar untuk merenungkan dan melakukan, memikirkan dan melakukan semua yang baik. Komitmen aja di situ saudara. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memerintah dalam hati dan pikiran kita. Itu janji Tuhan buat kita. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Itu janji Tuhan. Dan pada pagi hari ini di Natal ini, dimanapun saudara ada, di ruangan manapun saudara ada, di online, kalaupun saudara ada di sana. Mari saudara datang kepada Tuhan, buka hati saudara dan katakan, aku mau bersyukur atas kasih-Mu, akan anugerah-Mu yang kekal, yang indah, yang mulia. Dan aku mau percaya bahwa Engkau datang dalam firman itu dan aku mau terima firman-Mu Tuhan. Dan aku belajar dari firman-Mu, memikirkan, melakukan yang benar, dan berdoa dengan cara yang benar dan percaya dalam kebenaran bahwa Allah mendengar dan menjawab doa saya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia. Sekali lagi, aku berdoa Tuhan, turun di atas setiap kami yang mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebelum kita akan nyanyikan lagu ini satu kali lagi aja. Tapi saya mau saudara membuat sebuah komitmen ini. Kalau ada di antara saudara yang ada yang kehilangan damai sejahtera itu, ini kesempatan yang baik. Dia mau berikan damai itu buat kita pada hari ini juga. Namun kalau saudara mau sungguh-sungguh datang kepada dia dan terima damai itu. Sementara semua mata tertutup ya. Semua mata tertutup, jangan ada yang lihat kiri kanan. Boleh gak saudara angkat tangan saudara dua di hadapan Tuhan. Saudara boleh angkat tinggi, saudara boleh angkat setengah, terserah saudara. Tapi itu tanda bahwa saudara katakan, aku perlu Engkau Tuhan. Dan aku perlu damai sejahtera-Mu hari ini. Dan untuk bisa melewati tahun ini, masuk ke tahun yang baru. Aku mau damai itu ada di dalam hidupku. Terima kasih, saya bisa melihat ada begitu banyak tangan yang terangkat. Saudara jujur di hadapan Tuhan termasuk saya juga mau angkat tangan saya mau damai sejahtera Allah. Ada memerintah di dalam kehidupan saya juga. Mari sambil kita angkat tangan ini kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku bersyukur atas kasih-Mu Tuhan dan anugerah-Mu kekal. Indah di dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, aku berdoa pada pagi hari ini dengan percaya, dengan satu iman kami bersama-sama mengangkat doa kami kepada Tuhan. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menurunkan damai sejahtera-Mu, memberikan damai sejahtera-Mu, dan akan meninggalkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kami. Dan biar itu terjadi atas setiap tangan-tangan yang sudah terangkat pada pagi hari ini, yang merindukan damai sejahtera Allah, baik yang ada di Bethlehem Hall, di Yerusalem Hall, maupun yang ada yang menyaksikan secara online. Kami berdoa, saat ini kuasa damai sejahtera Allah turun di atas kami. Dan sementara kami terima Engkau, belajar daripadamu, percaya kepada Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan kami mulai memikirkan dan melakukan semua yang benar, yang baik, yang suci, yang mulia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kami semua. Dan damai sejahtera-Mu akan berjalan bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukti firman-Mu menjadi kebenaran. Dan kami terima damai sejahtera itu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami menaikkan ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.